Oke, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Mbak Kontring, kabarnya Mbak Kontring? Kok nyantai Kabarnya menurut Mas Mbak? Barados iki ya, oke. Kabarnya ya hari ini alhamdulillah nggak perlu sungkan, jadi ya agak ada waktu untuk istirahat. Jadi Oke. ya lumayan pekerjaannya udah selesai, tinggal nunggu nanti malam. Soalnya semalam sudah masak untuk menu hari ini. Oke. Jadi sudah nyantai Mbak Kontring. Nyantai. Nyantai sekali ya, nyantai sekali. Oke. Mbak Nyantai Kontring, tadi sekali. soalnya saya sendiri tidak ada resmi ada teguran, soalnya saya nggak ada anak yang liburan pulang ke Indonesia mengatakan tentang KTKLN. Tadi anak-anak sempat nanya saya, tapi katanya KTKLN katanya sudah dihapus. Itu sudah dihapus apa piye? Aku kok bingung toh. Aku juga bisa jawab Tidak bingung. dihapus. KTKLN tidak pernah dihapus. Jadi jangan salah paham, jangan gagal paham. KTKLN itu tetap ada dan berlaku, tetapi berupa barcode atau berupa IKTKLN yang dinamakan elektrik. Jadi itu sudah dikonek dengan nomor paspor kita saat kita berada di PT dan mau negara tujuan mana itu sudah dikonek, Mbak Yun. Jadi di saat uji kompetensi ya kan PAP itu sudah ada bagian dari PT ya. Terus kalau itu pun KTKLN dikonek dengan BPJS TKI bagi yang dari PT. Nah, kalau bagi yang cuti itu tidak perlu. Karena apa? Karena yang cuti itu sebenarnya KTKLN kita sudah dikonek di saat kita memperbarui kontrak kita di KJRI. Jadi tidak diperlukan karena di mana kita akan tahu KTKLN itu masih ada. Seperti saya sangat lemah sekali ya dalam KTKLN ini, saya tidak tahu dan saya tidak ada Oke. Gini Mbak, sebenarnya ada IKTKLN Reader. IKTKLN Reader itu ada, aplikasinya ada. Buktinya aku sendiri, aku nggak pernah yang namanya buat KTKLN, tapi aku punya KTKLN itu. Oke, jadi di readernya ada, ya di readernya ada. Jadi selagi ada visa, selagi ada kontrak kerja, kalau itu legal dan memang melalui agen resmi serta melalui KJRI pasti punya data KTKLN. Oke, berarti semua yang udah renew kalau pulang Indonesia itu udah pasti punya KTKLN. Udah pasti udah terdaftar. Jadi tidak perlu fisiknya, tidak perlu kartunya, tapi nama kita udah terdaftar di BP2 PMI KTKLN-nya. Jadi kalau di bandara menemukan petugas seperti ini minta ada surat dari PT juga dan lain sebagainya, itu kalian tinggal tahu sendiri bagaimana caranya. Karena ini udah terjadi sejak 2017. Jadi teman-teman yang pindah majikan itu gempar banget loh soalnya. Ya, pindah majikan. Pindah majikan karena dia putus kontrak, pindah majikan kan, dia pulang ke Indonesia, menunggu visa di Indonesia. Nah, ini ke Hong Kong dia akan ditanya lagi KTKLN-nya mana, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan karena KTKLN dia untuk yang readernya ini masih connect dengan yang lama. Jadi masih connect dengan yang lama. Karena visa yang lama itu kan meskipun diputus di Hong Kong ya kan, tapi kan untuk yang visa baru yang dia bawa di Indonesia, kalau dia menunggu visa di Indonesia itu kan belum visa approval. Itu kan masih visa sementara. Jadi belum bisa dikoneksikan. Hanya akan terkoneksi nanti setelah dia sampai di Hong Kong. Otomatis. Oke, itu sebenarnya koneksi KTKLN sebenarnya ada koneksi dengan visa. Setahu saya kan dari Indonesia cuma ngasih visanya, ngasih kontrak, dikasihkan imigrasi, dan selebihnya kan tidak ada konek lebih lagi Mbak Kontri. Itu kan nomor referensi visanya Mbak yang dikoneksikan dan nomor paspornya dikoneksikan dengan KTKLN, dengan IKTKLN yang elektriknya. Dan yang bisa memasukkan hanya petugas. Jadi bukan kita sendiri. Loh, terus piye aku seandainya aku pembantu ya, aku renew. Terus aku mulai Indonesia, aku itu renew visa, pulang sudah bawa visa, terus dia ditanya KTKLN. Karena sebagai agent aku malah nggak ngerti KTKLN itu masih begitu mencuat gitu loh. Aku itu sama sekali tidak paham dengan KTKLN ya. Makanya aku harus belajar banyak dari KTKLN.
Ya, itu masih ada. Dan sebenarnya ini kalau memang ada kasus lagi, ini tugas Naker ya, dari Ketenagakerjaan KJRI harus membuat pengumuman lagi. Karena tahun 2017 per 17 April itu, saya masih ingat tanggalnya ya, itu kita sudah adakan diskusi secara dialog secara terbuka dengan petugas KJRI termasuk Pak Tri Haryat waktu itu, dan hingga akhirnya konsul keimigrasian yang menjaminkan dirinya serta nomornya untuk dihubungi jika terjadi penolakan penerbangan. Dan itu terjadi beberapa penolakan. Di antaranya yaitu tadi perpindahan majikan ke majikan baru, jadi dia belum terkonek. Oh, oke. Kalau yang cuti sudah ada visa 1 tahun, dia sudah otomatis connect. Dan ini yang selalu menjadi sistem human error atau sistem teknologi errornya di Indonesia. Karena seharusnya sampai saya memberikan ide, kenapa tidak diberi barcode. Jadi kan maksudnya begini ya, kalau itu udah jelas kan otomatis tidak perlulah kita melewati bagian terlalu banyak. Itu BP2PMI itu datanya untuk TKI, ya datanya untuk TKI itu sudah langsung dikonek dengan imigrasi. Jadi kan karena border itu kan kita keluar masuk kan. Nah, ini terkait dengan TPPO dan TPPI, Mbak. Jadi perlengkapan dokumen seorang warga negara Indonesia yang mau keluar negeri. Tapi parahnya peraturan TPPO dan TPPI ini selalu mengena pada TKI. Sampai hari ini. Jadi ini kesalahan sistem ataukah memang human error ataukah memang mereka bekerjanya bagaimana, saya pun juga tidak mampu menjelaskan hingga hari ini. Termasuk juga bea cukai, dalam artian bea cukai ini hanya bagian lewat ya kan, bagian lewatnya saja toh, border lewatnya saja kan, tapi bukan petugas aslinya yang harus mengecek kelengkapan dokumen termasuk KTKLN. Jadi kenapa di setiap bandara harusnya memang disediakan helpdesk untuk bagian BNP 3 TKI, karena antara BP 3 TKI ini sudah ganti ya namanya, BP2 PMI sama imigrasi ini tidak bisa connect. Meskipun sudah ada tembusannya, tapi pada endingnya itu sistemnya tidak bisa connect. Oh, oke. Jadi sampai sekarang pun mereka tidak connect satu sama lain ya. Ya, tidak connect satu sama lain. Nah, kebanyakan masalah ada di Jawa Tengah, Mbak. Ya, sejauh ini kebanyakan masalahnya dari dulu ya, dari April 2017 itu, dan sebelumnya adalah di tahun 2011. 2011 itu mencuatnya rame-ramenya itu di semua bandara, ya kan? Soekarno-Hatta, sama Bandara Juanda, sampai yang LBH dari Jogja juga ikut turun tangan. Nah, ini kan kita kerjasama waktu itu ya toh. Nah, tetapi pada dasarnya KTKLN tidak pernah dihapus, hanya di-upgrade menjadi IKTKLN, dipermudah. Terus saat itu hingga di 2017 mencuat kembali Pak Nusron Wahid datang ke Hong Kong. Kebersamaan datangnya Pak Jokowi. Di situ Pak Jokowi menyatakan KTKLN dihapus, tapi sebenarnya tidak dihapus gitu loh. KTKLN tidak pernah dihapus. Oke, jadi memang KTKLN tidak pernah dihapus, cuman tidak pernah dihapus. Saya tanyakan, soalnya saya pribadi saya kurang tahu ya tentang KTKLN. Kegunaannya ini apa aslinya? Kegunaannya kalau menurut perspektif saya itu adalah untuk sensus penduduk, berapa jumlah penduduk Indonesia yang berada di luar negeri. Karena berdasarkan KTKLN itu sendiri kepanjangannya adalah kartu tanda kerja luar negeri. Jadi sebenarnya kita itu terlalu banyak kartu, terlalu banyak identitas, akhirnya kita meminta untuk diminimalisir menjadi IKTKLN itu tadi. Terus lagi sekarang kan setelah KTKLN nggak ada lagi Peduli WNI, ya toh? Ingat nggak Peduli WNI, lapor portal WNI. Nah, sebenarnya fungsinya sama, hanya pendataan saja. Itu menurut perspektif saya gitu loh. Tapi sebagai seorang petugas KJRI maupun petugas divisi-divisi ya mereka akan menjelaskan berbeda dong. Tapi kalau dari perspektif saya dari awal munculnya KTKLN sampai hari ini itu tidak ada tindakan nyata. Fungsi nyatanya dari kartu tersebut, fungsi nyatanya dari portal. Nah, kalau sudah ada KTKLN seharusnya nggak ada portal. Tapi kalau memang sudah ada portal, KTKLN pun harus ditiadakan seperti itu loh. Jadi satu saja.
Kan ini gunanya mendeteksi warganya, ya kan? Mendeteksi warganya berapa, yang melapor berapa, yang legal berapa, gitu kan? Otomatis yang melapor ke portal itu yang legal semua dong, yang nggak legal nggak bisa lapor. Simpel kan? Ya, nggak jauh beda dengan surat wali. Nah, jadi informasi-informasi ini kalau mau saya bahas, ya dari 2008 isu ini ditekankan tentang KTKLN 2008 itu sudah ada. Di PT saya dulu GSA itu sudah ada, Mbak. Tujuan Taiwan sudah ada, tapi tujuan Hong Kong nggak ada ya. Ini fakta karena saya ada di dalamnya. Kemudian karena saya 2008 itu proses kedua kali lewat PT GSA ke Hong Kong. Jadi saya nggak punya KTKLN, tapi yang tujuan Taiwan ada. Nah, jadi tujuan KTKLN ini adalah bagi mereka atau negara-negara tertentu yang mungkin memang perlindungannya lemah. Jadi saya setuju, ada setujunya, tapi kan tidak bisa di general. Akhirnya diubah menjadi general karena merasa berfungsi, ya toh? Berfungsi dari segi mana? Ataukah dari dana yang bisa dikorupsi, ataukah dari hal-hal lainnya? Tapi faktanya sampai hari ini tidak ada perwujudan nyata. Justru menjadi bahan palak di bandara-bandara pemberangkatan dari pihak PT, calo, ya kan? Yang bikin pusing kan, jadinya. Iya, jadi anak-anak ini kan akhirnya tidak jarang mereka yang disuruh membayar kisaran sekian ratus ribu, sekian juta, bahkan di 2013 itu ada yang disuruh membayar waktu itu malah di 2012 saya masih sering debat karena waktu itu Pak Jumhur Hidayat ya. Jadi saya ingat betul, saya punya datanya. Di sana kita malah harus medikal. Sebelum bikin KTKLN harus medikal, Mbak. Medikalnya di tempat itu, gitu loh. Tidak boleh di tempat lain. Anehnya, kenapa tes urin itu orang yang 3 hari pulang langsung tesnya positif hamil? Oke, terus? Ini terjadi, ini adalah PMI Taiwan. Dan bahkan petugasnya sempat ngomong, kalau nggak ada uang rupiah, uang NT pun bisa. Nah, jadi terjadi hal-hal seperti ini, dan kita mengumpulkan ini akhirnya saat itu di 2012, kita bersatu padu menolak KTKLN. Dan tolakan itu berhasil, tapi berhasil masih semu. Namun, saat saya pelajari, benar KTKLN itu bisa dibutuhkan bagi negara lain. Akhirnya saya mengusulkan, kalau sekarang itu kan serba online, WiFi sudah ada. Nah, waktu itu negara kita WiFi belum begitu ada, internet belum ada ya, 2012. Gimana kalau tidak melalui online saja? Jadi semuanya serba online, biarkan TKI sendiri yang mengisi. Jadi tidak ada yang namanya salah ketik, tidak ada yang namanya salah masukkan data, ya kan? Betul. Kenapa harus petugas? Karena dari usernya itu harus dilakukan oleh petugas PT, Mbak, atau petugas BP2 PMI. Jadi tidak bisa kita sendiri. Angel wi, ngono ki ya angel wi. Karena kita harus ada PT. Jadi percuma hingga akhirnya Pak Nusron Wahid datang ke Hong Kong, terus kita kan waktu itu sudah ada kontrak mandiri nih 2017. Iya, betul. Nah, kontrak mandiri sudah ada. Kita membahas juga. Terus bagaimana dong dengan kita yang pengguna kontrak mandiri? Itu nanti bisa diisi mandiri dan lain, tapi sampai hari ini buktinya tidak ada. Oke, jadi intinya kita ambil tengah aja. Sebenarnya KTKLN itu tidak pernah tidak ada. Jadi tidak ada, akan selalu ada. Oke. Jadi intinya cuman kita pakai elektronik karena kita sudah ada di Hong Kong dan secara otomatis. Betul. Ini saya pribadi juga tidak tahu ya. Kenapa saya selalu bilang sama Mbak Benyan, ntar saya konfirmasi ke hari Senin. Jadi ini KTKLN saya akan tetap lanjutkan. Dan Mbak Yuni juga kalau bisa konfirmasi ke KJRI, terus ditambah itu nanti buktinya. Jadi kalau memang diizinkan, coba Mbak Yuni mengajukan proposal untuk diskusi terbuka sama Naker. Oh iya, betul. Itu kan karena itu disampaikan kepada agensi. Jadi kan yang punya agensi kan, kalau Mbak Yuni kan hanya staf ini ya. Jadi misalnya punya agensi kayak Miss Chung Kitman itu kemarin, itu kalau memang beliau mempunyai kekuatan, why not mengundang KJRI, terus para staf agensi dan juga PMI-nya, perwakilan PMI untuk diskusi bersama masalah ini. Sebenarnya ini ide bagus sih. Ya ide bagus, tapi nggak ada penangannya, terus kamu kuis sopo mau ngundang mereka dan mengajukan ini kayak sopo. Nah itu dia sebenarnya gitu loh. Jalan tengah saya akan berusaha sebaik mungkin hari Senin, Mbak, kontrak saya hari Senin
akan coba datang ke KJRI untuk menanyakan Iya, itu kan. coba Karena dikonfirmasi. ini Dan cuma informasi-informasi kalau aja. Dan terjadi korban, gini Mbak Yuni ya, kalau sudah ada korban hingga akhirnya penolakan atau mungkin dipersulit, ini KJRI harus melakukan diskusi terbuka. Online tapi diskusi bagus loh, terbuka. Mbak Kontring, sekarang KJRI itu sangat bagus loh. Kayak kemarin yang mengatakan bahwa SQ itu punya harus booking hotel, harus ini, mereka langsung nembusin Iya, SQ. jadi berhubung. Nah, maka dari itu kita usahakan untuk tetap menjaga komunikasi yang kondusif. Jadi kan kalau memang ada bukti seperti ini, kita segera melakukan antisipasi ke depannya daripada nanti melebar kemana-mana menjadi isu yang tidak jelas dan dimanfaatkan para calo. Karena biasanya hal ini terjadi hanya di musiman, yaitu musim mau lebaran. Oke. Sebentar Mbak Kontring. Mbak Kontring ada beberapa bukti nggak yang kalau udah ada yang dimintain KTKLN? Saya pribadi cuma ada satu. Ada bukti yang dimintain KTKLN nggak akhir-akhir ini? Hari ini saya ada laporan tapi belum ada bukti karena si mbaknya ini ternyata baru bertanya sama saya, bukan dia sedang cuti. Dia melihat pengumuman di Facebook, di YouTube. Betul, di YouTube. Makanya nah, YouTube itu aku nggak tahu YouTube itu petugas PT atau bukan, aku nggak nonton. Tapi tak lihat dari caranya, dari semua yang konten dia berikan kayaknya dia petugas PT. Waduh, kalau petugas PT otomatis dia mempromosikan itu dan dia benar. Jadi dia tidak salah karena dia petugas PT dan itu bagi mereka yang proses ke PT, termasuk yang mau ke Turki dan lain sebagainya, itu tak lihat channelnya ada semua. Di screenshot tadi diberikan ke saya langsung enggak. Apa ini petugas PT? Nah, kalau petugas PT dia tidak salah memberikan informasi tersebut. Tetapi kalau bagi yang cuti, ini yang perlu kita tegaskan. Jadi KJRI memang harus memberi penegasan kalau yang cuti ini tidak diperlukan dikarenakan bagaimana? Karena koneksi KTKLN sudah dilakukan dari Hong Kong. Selagi si anak ini proses melalui agen yang terdaftar melalui KJRI. Karena kan ada juga toh agen yang tidak terdaftar. Nah, berarti tugas saya besok Senin datang ke KJRI menanyakan secara langsung apakah memang ada seperti yang dikeluhkan sama cece-cecenya itu atau cuman dari usulan PT itu aja. Jadi biar tidak membuat ricuh keadaan, karena tidak membuat ricuh atau membuat misunderstanding dari komunikasi tersebut. Oke. KTKLN masih ada tapi penggunaannya seperti apa sebenarnya kita sendiri kurang tahu secara detailnya ya. Jadi itu aja dari kami berdua. Kita sambung lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.